Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 2. 1. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring memiliki tugas utama dalam A. Penerimaan laporan masyarakat, B. Verifikasi laporan, C. Pengelolaan LAHP, resolusi, serta rekomendasi dan monitoring, D. Analisis pencegahan maladministrasi, E. Manajemen mutu pengawasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 45, tugas utama Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan, LAHP, resolusi serta rekomendasi dan monitoring. 2. Dalam struktur Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, unit yang bertanggung jawab untuk melakukan mediasi adalah A. Keasistenan Pengelolaan LAHP, B. Keasistenan Resolusi, C. Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring, D. Keasistenan Verifikasi, E. Keasistenan Penerimaan Laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 52 huruf E dan F, Keasistenan Resolusi memiliki fungsi mengorganisir, mengkoordinasikan, dan melakukan kegiatan teknis mediasi serta melakukan monitoring atas kesepakatan mediasi. 3. Keasistenan Utama I memiliki fungsi berikut, kecuali A. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, B. Menindaklanjuti laporan yang masuk kewenangan Ombudsman, C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, D. Melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi, E. Menyusun rekomendasi final Ombudsman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 59, fungsi-fungsi yang disebutkan dalam pilihan AD merupakan fungsi keasistenan utama I. Penyusunan rekomendasi final bukan merupakan fungsi keasistenan utama I, melainkan tugas keasistenan rekomendasi dan monitoring. 4. Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi 2 memiliki tugas A. Melakukan verifikasi laporan masyarakat, B. Menyelenggarakan mediasi antara pelapor dan terlapor, C. Melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran pencegahan maladministrasi, D. Menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan, E. Melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 74, Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi 2 bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran terkait pencegahan maladministrasi bagi instansi penyelenggara layanan publik. 5. Fungsi keasistenan utama 3 yang membedakannya dari keasistenan utama lainnya adalah A. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, B. Menindaklanjuti laporan dalam kewenangan Ombudsman, C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, D. Membangun jaringan kerja, E. Tidak ada perbedaan fungsi signifikan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 79, fungsi-fungsi keasistenan utama 3 tidak memiliki perbedaan signifikan dengan keasistenan utama lainnya. Semua fungsi yang disebutkan dalam pilihan jawaban merupakan fungsi umum keasistenan utama. 6. Dalam menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi, keasistenan utama 4 berwenang untuk A. Menjatuhkan sanksi administratif kepada instansi terlapor, B. Mengeluarkan surat peringatan kepada pejabat terlapor, C. Melakukan kegiatan survei dan kajian terkait pelayanan publik, D. Mengganti pejabat yang terbukti melakukan maladministrasi, E. Membekukan operasional instansi yang bermasalah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengacu pada pasal 95 huruf E,
salah satu fungsi keasistenan analisis pencegahan maladministrasi 4 adalah melakukan kegiatan survei dan kajian sebagai bagian dari kegiatan analisis dan perumusan saran. 7. Keasistenan pemeriksaan laporan V memiliki kewenangan untuk A. Memeriksa terlapor dengan jabatan setingkat menteri. B. Memeriksa terlapor dengan jabatan pimpinan tinggi madya. C. Memeriksa terlapor dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. D. Memeriksa terlapor setingkat kepala daerah. E. Memeriksa semua level jabatan tanpa batasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 138 ayat 2, Kepala Keasistenan, termasuk keasistenan pemeriksaan laporan V, bertanggung jawab memeriksa terlapor dan, atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi pratama, manajer pada BUMN, atau dalam jabatan setara lainnya. 8. Jika terdapat laporan dugaan maladministrasi terhadap Direktur Utama BUMN, unit keasistenan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah A. Keasistenan pemeriksaan laporan. B. Keasistenan utama. C. Keasistenan perwakilan. D. Keasistenan manajemen mutu. E. Keasistenan resolusi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 1 Kepala Keasistenan Utama bertanggung jawab memeriksa terlapor dan, atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya, Direktur pada BUMN, Direktur Utama pada BUMD, atau dalam jabatan setara lainnya. 9. Keasistenan analisis pencegahan maladministrasi I memiliki fungsi berikut, kecuali A. Melakukan kegiatan analisis penyebab maladministrasi. B. Melakukan survei dan kajian terkait pelayanan publik. C. Merumuskan saran perbaikan layanan publik. D. Menyampaikan saran kepada instansi terkait. E. Menjatuhkan sanksi terhadap instansi yang melakukan maladministrasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 65, fungsi-fungsi keasistenan analisis pencegahan maladministrasi I meliputi analisis, survei, kajian, perumusan dan penyampaian saran. Menjatuhkan sanksi bukan merupakan fungsi unit ini. 10. Dalam struktur keasistenan utama 2, unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan laporan adalah A. Keasistenan penerimaan laporan 2. B. Keasistenan verifikasi laporan 2. C. Keasistenan pemeriksaan laporan 2. D. Keasistenan resolusi 2. E. Keasistenan monitoring 2. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 71, keasistenan pemeriksaan laporan 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis terkait pemeriksaan laporan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat. 11. Keasistenan utama resolusi dan monitoring memiliki fungsi berikut, kecuali A. Mengorganisir pengelolaan LAHP. B. Melakukan telaah terhadap LAHP. C. Mengkoordinasikan kegiatan mediasi. D. Menyusun dan menyerahkan rekomendasi. E. Melakukan verifikasi awal laporan masyarakat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 46, fungsi-fungsi yang disebutkan dalam pilihan AD merupakan fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring, verifikasi awal laporan masyarakat bukan merupakan fungsi unit ini, melainkan tugas keasistenan verifikasi. 12. Jika terjadi dugaan maladministrasi oleh kepala dinas di suatu provinsi, unit keasistenan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah A. Keasistenan utama. B. Keasistenan pemeriksaan laporan pusat. C. Keasistenan perwakilan. D. Keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan.
E. Keasistenan Manajemen Mutu Regional. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengacu pada pasal 138 ayat 3, Kepala Perwakilan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan kepala daerah dan kepala instansi vertikal di daerah, atau dalam jabatan setara lainnya, kepala dinas provinsi termasuk dalam kategori ini. Audio Jungle.